ठीक है सर, मैं आप ही के सामने भरता हूँ। Kisah berawal dari seorang anak bernama Rohit yang tumbuh dewasa namun memiliki mental menyerupai anak kecil. Suatu hari pesawat luar angkasa datang ke bumi, hingga bertemulah dia dengan Jadu. Jadu pun memberikan kekuatannya hingga ketenaran Rohit menyebar dengan cepat. Rohit pun menikah dengan Nisa dan melahirkan seorang putra bernama Krishna. Namun naas Mehra kehilangan menantunya dan kehilangan Rohit di tangan Arya, seorang ilmuwan licik. Krishna adalah alasan Mehra tetap hidup. Dan setelah dewasa Krishna pun pergi ke Singapura. Suatu insiden terjadi saat kebakaran di tempat sirkus. Dia pun menemukan topeng dan melahirkan sosok seorang teman, sahabat, dan superhero bernama Chris. Dan sekarang Krishna sudah hidup bahagia bersama pria dan juga ayahnya. Sebagai seorang ilmuwan, Rohit sendiri menghabiskan sisa hidupnya dengan membuat penemuan-penemuan baru ciptaannya. Sedangkan Krishna bekerja di salah satu kantor keamanan. Kemudian Krishna dan temannya bernama Kripal dipecat tanpa alasan yang jelas. Kripal pun menyemangati Krishna agar jangan putus asa. Dia pun menceritakan kalau dirinya tidak hanya bekerja di sini saja. Kemarin saat ada kejadian di toko emas, dia mengaku-ngaku dirinya lah yang menghabisi kawanan rampok itu. Itu berarti dia adalah si pahlawan bertopeng. Dia mengaku dirinya Chris hanya karena bernama lengkap Kripal Sarma. Dan kalau digabung menjadi nama yaitu Chris. Krishna pun takjub dengan kebohongannya, sekaligus tidak yakin karena Chris itu tinggi sedangkan dia pendek. Ketika melihat berita di TV kalau ada pesawat yang kesulitan mendarat, Krishna pun langsung hilang dari sana. Dan rupanya Krishna masih melanjutkan kebaikannya menolong bagi siapa saja yang mengalami kesulitan. Semua penumpang panik karena pesawat sudah kehabisan bahan bakar dan akan segera mendarat darurat. Hal itu bisa menyebabkan pesawat tergelincir bahkan terjadi ledakan. Namun tidak perlu khawatir karena Chris akan menyelamatkan mereka semua. Di lain tempat, Rohit yang sedang bekerja dikejutkan dengan adanya berita tentang sebuah virus aneh yang melanda negara Namibia. Khawatir virus itu akan menyebar ke India. Kepala WHO pun sudah meminta bantuan para dokter di seluruh dunia untuk mencari penawarnya. Dia juga kenal dengan Rohit lalu meminta bantuannya karena Rohit adalah seorang ilmuwan yang berpengalaman. Kemudian Dr. Seti dihubungi oleh dokter lain bernama Sen. Dr. Sen mengatakan hal penting terkait virus itu dan katanya dia sudah menemukan penawarnya. Sesampainya di kantor di ruangannya sendiri, Dr. Seti sudah ditunggu oleh seorang gadis cantik. Dan karena tidak kenal, Seti pun mengusirnya. Tapi ketika akan menelpon, dia pun menggenggam tangannya. Dan bisa kita lihat dia bukanlah manusia. Dia pun mampu meniru Dr. Seti. Bersamaan Dr. Sen baru saja tiba. Dengan terburu-buru dia langsung memberikan sampel virus beserta penangkalnya. Rupanya Dr. Sen adalah salah satu pembuat virus itu sendiri. Dia bekerja untuk perusahaan yang dipimpin oleh seseorang bernama Kal. Dia bertugas mencari DNA dari berbagai spesies. Tapi dirasa tujuan Kal membahayakan umat manusia. Dr. Sen pun mengumpulkan bukti-bukti untuk menggugatnya. Tapi Dr. Sen sudah salah karena dia berhadapan bukanlah dengan Dr. Seti melainkan dengan anak buah Kal. Sehingga wanita ini tidak akan membiarkan pengkhianat hidup. Dan dia bernama Kaya, seorang manusia buatan dari ilmu sains yang diciptakan oleh penciptanya yang jenius. Ye Kaya hai, sains ka karishma. Inilah dia si Kal, manusia cerdas yang mampu menciptakan berbagai makhluk campuran manusia dan hewan. Dan Kal pun menamakan mereka Manima. Kal sendiri lumpuh, tapi dengan jari tangan dan otaknya, dia mampu menggerakkan, menerbangkan, dan menghancurkan benda di depannya dengan mudah. Dan itu disebut ilmu telekinesis. Saat ini dia sedang mencari tulang sumsum belakang yang cocok untuk menyembuhkan dirinya, mulai dari eksperimen hewan hingga manusia. Selain jenius, dia juga menebar teror ke seluruh dunia seperti virus yang dia ciptakan di Namibia. Di lain tempat, seorang anak kecil terjebak di atas kabel listrik ketika dia menyelamatkan seekor burung. Dan di mana ada kesulitan, di situ ada Chris yang akan menolongnya. Anak itu pun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Begitu juga Chris berterima kasih kepada anak itu karena dia juga adalah pahlawan yang menyelamatkan seekor burung. Chris pun sangat dekat dengan siapa saja tanpa mengenal usia. Welcome to the team. Promise? Promise, Chris. Dan singkat waktu, Krishna sekarang kerja di restoran. Dan bosnya pun marah-marah karena dia selalu datang terlambat.
Bersamaan berita tentang penyelamatan pesawat dan penyelamatan seorang anak disampaikan oleh pria, si bos pun mencontohkan sikap Chris yang ketika dibutuhkan dia akan datang. Dan andai saja Krishna seperti Chris, mungkin dia tidak akan memecatnya tanpa tahu Chris itu adalah Krishna dan pria adalah istrinya. Di malam harinya pria membuat kejutan di hari ulang tahun suaminya, sekaligus memberitahu kabar kalau pria sedang mengandung anak pertama. Kabar itu pun langsung disampaikan melalui surat kalau Rohit sebentar lagi akan menjadi seorang kakek. Rohit begitu bahagia karena dahulu dia pernah kehilangan kebahagiaan. Dia tidak bisa melihat masa kecil Krishna, tapi kali ini dia tidak akan menyesal karena Rohit akan melihat masa kecil Krishna melalui cucunya. Di lain sisi, Kal terus mengasah kemampuan telekinesisnya. Dia pun dikejutkan dengan kedatangan Kaya. Rupanya Kal tidak puas dengan semua ini. Andai saja dia bisa menggerakkan seluruh jari dan tubuhnya, maka Kaya akan tahu seberapa besar kekuatannya. Dan Kaya mengakui kalau Kal adalah manusia cerdas dan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi dia juga penasaran Kal itu diciptakan dari apa. Dan kalau benar memiliki kekuatan, kenapa dia masih duduk di kursi roda? Sontak kata-kata itu pun membuat Kal tersinggung dan sakit hati, karena Kaya menanyakan yang Kal sendiri tidak tahu jawabannya. Sejak kecil dia sudah terduduk di kursi roda dan memiliki kemampuan unik. Dia sedih karena setiap kali bertanya kepada ayahnya kenapa dia bisa seperti ini. Ayahnya sendiri pun tidak tahu, dan entah apa yang dia pikirkan, Kal pun menghabisi ayahnya sendiri. Sampai saat ini pun Kal belum tahu jawabannya. Dia sudah menghabiskan uang jutaan dolar, dan kini dia membutuhkan miliaran dolar untuk kesembuhannya. Dan cara cerdas Kal mendapatkan uang adalah dengan menebar virus lalu menjual penawarnya. Untuk itu dia membutuhkan negara yang memiliki jumlah penduduk miliaran jiwa. Dan dipilihlah satu negara, yaitu India. Kaya dan para manimal pun turun lalu menebar virus melalui air dan udara. Saat sedang jalan-jalan, pacar Kripa kaget karena es krimnya menghilang. Begitu juga dengan anak kecil. Kebetulan Krishna yang ada di sana penasaran kemana es krim itu menghilang. Dan dia pun berhasil menemukan siapa pelakunya. Makhluk itu pun belum tahu kalau Chris adalah superhero. Virus itu pun menyebar dengan cepat mengancam nyawa seluruh masyarakat India. Pria pun masih bekerja menjadi seorang presenter, sedangkan Chris pun bingung melihat kekacauan ini. Semua orang memanggil-manggil namanya, dan Krishna merasa bersalah ketika tahu anak yang dia bawa sudah tidak bernyawa. Dan apa yang ditakutkan oleh Rohit kini jadi kenyataan. Ini adalah virus sama yang menewaskan jutaan orang di Namibia. Tapi Rohit pun mengetahui obatnya ada di sebuah farmasi bernama Kal. Dan mereka pun butuh waktu 10 hari sampai obatnya selesai dibuat. Krishna pun kecewa kepada dirinya sendiri. Apa gunanya menjadi Chris ketika melihat orang-orang meminta pertolongan, sedangkan dia sendiri tidak berdaya. Rohit pun ingat kalau sebenarnya keluarganya kebal terhadap virus. Begitu juga pria karena sedang mengandung anak Krishna. Untuk membuktikannya, Rohit akan menembakkan virus itu ke tubuhnya sendiri. Tapi justru satu-satunya harapan adalah Rohit sendiri. Sebagai anak berbakti apapun resikonya, Krishna memohon agar Rohit melakukan padanya. Dan bisa kita lihat virus mulai menyebar dan Krishna merasakan kesakitan. Tapi tidak berselang lama dia pun baik-baik saja. Itu artinya darah Krishna akan menjadi obat untuk menyelamatkan banyak orang. Kaya pun memberi informasi kepada Kal kalau pemerintah India kini mulai lemah. Dan mereka berkali-kali menghubungi perusahaannya untuk membeli penangkal virus itu. Namun Kal juga harus waspada karena Kaya memberitahu kalau salah satu mutan ciptaannya telah diserang oleh pria bertopeng bernama Chris. Kemudian amarah Kal memuncak ketika tahu efek virus itu berhenti bekerja. Dengan tega dia menyakiti Kaya dan menuduh kalau salah satu dari mereka sudah berkhianat karena dia memerintah supaya penangkal itu jangan dulu sampai India sebelum 10 hari. Tapi kenapa obatnya sudah tersebar? Para ilmuwan pun mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena penangkalnya terbuat dari DNA Kal sendiri. Jadi mana mungkin seseorang mencuri darah Kal? Singkat waktu, pemerintah India sendiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena tidak takut dengan teror virus ini.
Terutama dia berterima kasih kepada yang paling berjasa atas semua ini. Seorang teman bagi anak-anak, sebuah harapan bagi orang dewasa, dan sebagai pelindung bagi para lansia. Dan dia adalah Chris. Dimanapun Chris berada, dia mengucapkan beribu terima kasih untuknya. Tapi meskipun begitu, pemerintah akan memberikan sebuah hadiah kecil. Dipanggillah Dr. Rohit sebagai penemu obat itu. Seseorang bertanya apakah Rohit mengenal Chris. Rohit mengatakan kalau dia mempercayai Chris, seseorang yang berbuat kebaikan, membantu orang kesusahan, menyelamatkannya dari kesulitan. Berarti itu Chris. Chris selalu ada di dalam jiwa kita. Bahkan anak kecil yang pernah ditolong ketika menyelamatkan burung mengatakan kalau dia juga adalah Chris. Begitu juga anak lainnya dan orang-orang lain yang pernah diberikan simbol oleh Chris. Untuk itu pemerintah menghadiahkan patung Chris sebagai simbol pahlawan baru yang membuat hari-hari di Mumbai menjadi lebih baik. Di malam harinya tiba-tiba seseorang membunyikan lonceng, tapi ketika dicek tidak ada siapapun, dan tiba-tiba para mutan pun menyerang Rohit dan juga pria. Beruntung Chris segera datang, lalu pertarungan antar manusia super pun terjadi. Setelah itu pria segera dibawa ke rumah sakit, dan beruntung nyawanya masih selamat. Tapi dokter mengatakan jika bayi dalam kandungan pria tidak terselamatkan. Betapa hancurnya hati Krishna, begitu juga dengan Rohit. Namun mereka tidak tahu jika informasi tadi adalah palsu. Kaya telah memanipulasi dokter dan juga pria. Pria sendiri sekarang berada di tempat K. Meskipun akan melarikan diri, tapi pria yang lemah takkan bisa lari dari sini. Kal pun sudah tahu jika Rohitlah yang sudah membuat penawar itu. Untuk itu pria dipaksa buka suara terkait bagaimana cara Rohit membuatnya. Dan pria benar-benar tidak mengetahuinya, sekaligus memohon agar dia dipulangkan karena mertua dan suaminya akan khawatir. Tapi Kal menyuruhnya tenang karena semua akan baik-baik saja, karena pria sudah digantikan oleh sosok lain di rumahnya. Bisa kita lihat Kaya bisa berubah wujud dalam sekejap karena dia diciptakan dari campuran bunglon. Sedangkan Krishna yang menganggap dia adalah benar istrinya lalu menenangkan dan berjanji akan selalu menemani hari-harinya. Dia pun meminta untuk melupakan masa lalu. Dan ketika dipeluk, Kaya yang tak pernah merasakan kasih sayang, akhirnya dia pun mengalami bagaimana rasanya dicintai. Singkat waktu, Kaya yang sedang sendirian penasaran siapakah sosok Chris sebenarnya. Lalu tidak lama dia ditelepon Krishna dan mengatakan kalau hari ini dia akan pulang terlambat, dikarenakan dia akan meneliti salah satu makhluk yang tertangkap. Dokter pun mengungkapkan kalau makhluk ini jantungnya berdetak setiap 2 menit sekali, sedangkan manusia biasa tidak bisa melakukan hal itu. Rohit pun bilang ada beberapa hewan yang bisa melakukan hibernasi seperti itu, dan bisa dikatakan kalau makhluk itu adalah mutan yang tercipta dari setengah manusia dan hewan. Tidak lama Kaya datang dan pura-pura ketakutan, dan mutan itu pun langsung bangkit. Namun anehnya Kaya seperti ingin melindungi Krishna, sehingga tanpa mereka semua sadari mutan itu musnah oleh Kaya sendiri. Di sebuah mall Kaya menunjukkan paras aslinya, dan Krishna juga berada di sana. Saat itu ada sebuah undian yang dimenangkan oleh seorang ibu, tapi karena terlalu bahagia, si ibu pun tidak sengaja menjatuhkan anaknya. Beruntung Krishna menyelamatkan si ibu dan si bayi ditolong oleh Kaya. Perasaannya pun seketika berubah. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan semua orang berterima kasih menganggap jika dirinya adalah pahlawan. Seorang kakek kemudian memberikan simbol Chris karena siapa saja orang yang berbuat kebaikan akan diberikan gelang ini. Kaya pun bertanya di mana dia bisa menemui Chris, tapi si kakek bilang dia juga tidak tahu di mana keberadaannya. Tetapi dia selalu hadir di tempat dan waktu yang tepat. Krishna datang mengatakan hal sama jika Chris tidak ada, maka yang akan menggantikannya adalah orang baik sepertinya. Untuk itu dia memberikan setangkai bunga sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menyelamatkan bayi dan juga ibunya. Di malam hari ketika di rumah, Kaya mengira jika mutan itu menyerang karena mungkin akibat vaksin yang diciptakan oleh Rohit. Dan Rohit pun datang membenarkannya. Kaya pun memancing mereka dengan pertanyaan bagaimanakah cara membuat vaksin itu. Tapi karena banyak pertanyaan, dia pun digendong oleh Krishna. Sedangkan Rohit bahagia melihat kemesraan mereka. Tidak sampai di situ, di kamar Rohit membungkamnya dengan ciuman. Yang hal itu membuat mutan ini merasakan jatuh cinta.
bisa kita lihat pria berbaring tidak berdaya, dan faktanya bayi yang dikandungnya sangat sehat. Carl menyuruh para ilmuwan ini untuk segera mengeluarkan janin itu, karena dia penasaran bagaimana jadinya jika DNA-nya disuntikan ke janin itu. Tapi dia diminta bersabar menunggu waktu 7 hari ke depan supaya janin bayi itu kuat. Di sisi lain, Rohit mengungkap fakta jika virus yang diciptakan Carl ternyata sama dengan penawar yang dia buat saat ini. Untuk membuktikan tanda tanya besar ini, Rohit pun akan pergi ke Singapura mengunjungi tempat masa lalunya ketika dia jadi tahanan Dr. Arya. Mungkin itu akan menjawab semuanya. Tanpa sadar, Rohit sudah berbicara bukan dengan anaknya Krishna, dan tiba-tiba Krishna asli pun terbangun. Hampir saja ketahuan, tapi Kaya segera berubah wujud menjadi pria, dan dia melarang Krishna menemui ayahnya dengan alasan Rohit sedang fokus dengan pekerjaannya. Di toilet, Kaya berbicara dengan dirinya sendiri. Dia pun jadi galau dan memutuskan untuk berpihak kepada Krishna. क्या हुआ? मैं कृष्णा का यकीन नहीं तोड़ सकती अब। Singkat waktu, Rohit pun tiba di Singapura. Dia pun diberitahu segalanya oleh salah satu profesor yang pernah bekerja dengan Dr. Arya bernama Dr. Mathur. Tanpa Rohit sadari, beberapa penjaga sedang mengawasinya. Dia pun segera memberitahu Krishna kalau dia sudah tahu jawabannya. Tapi Krishna malah terkejut karena ayahnya tiba-tiba ada di Singapura tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Padahal Rohit bilang semalam ketika di lab dia sudah memberitahu kalau akan pergi ke Singapura. Seketika Krishna sadar jika istrinya yang di rumah itu bukanlah pria. Saat sampai ke rumah, pria pun ketakutan melihat sosok Chris, dan dia teriak-teriak meminta pertolongan Krishna. Di situ makin yakinlah jika dia bukan istrinya, karena pria asli sangat tahu jika Chris itu adalah Krishna. Dan karena terpojok, Kaya pun menunjukkan wujud aslinya. कृष्णा Dia juga sekarang tahu kalau Chris itu adalah Krishna. Seketika hatinya pun langsung luluh karena dia mencintainya. Dia juga mengatakan kalau pria ada di tempat aman beserta anaknya juga. Di lain tempat, Carl sudah tahu keberadaan Rohit dan dia membawanya ke sini secara paksa. Carl tahu Rohit ke Singapura untuk menemukan sebuah jawaban. Rohit pun mengatakan jika seharusnya Carl tidak berlagak seperti Tuhan. Rohit pun sudah menemukan sebuah fakta. Jika beberapa tahun yang lalu ketika dia jadi tahanan Dr. Arya di Singapura, Dr. Arya pun melakukan eksperimen aneh. Dia berusaha menciptakan Rohit baru menggunakan darah dan DNA-nya. Fisik dan raganya dibentuk menyerupai Rohit, namun jiwanya dikenalikan oleh Dr. Arya sendiri. Tapi dia gagal karena eksperimennya malah menjadikan seorang bayi cacat. Dr. Mathur pun menyuruh membuang bayi itu, tapi Arya menyimpannya di panti asuhan. Carl pun ikut menjelaskan jika anak cacat itu diadopsi seorang jutawan, dan selama itu dia sadar jika yang merawatnya selama ini bukanlah ayah kandungnya. Karena Carl sendiri tahu jika anak cacat itu adalah dirinya sendiri, dan bisa dikatakan jika ayah kandungnya adalah Rohit karena memiliki DNA yang sama. Di situ Carl senang karena dia juga sudah menemukan jawaban yang sejak kecil dia pertanyakan. Sekaligus dia juga menemukan obat untuk kesembuhan dirinya, yaitu dia menginginkan tulang sumsum belakang Rohit. Mendengar itu, Rohit dengan ikhlas akan membantu dan memberikan apa yang Carl mau. Dengan syarat Carl harus menyudahi kejahatan dan menghancurkan dunia kecilnya ini. Tapi di situ Carl masih merasa kasihan karena sudah menganggap Rohit sebagai ayahnya, dan sebagai gantinya dia akan mengambil sumsum tulang belakang milik cucunya. Mendengar itu, Rohit heran karena yang dia tahu bayi dalam kandungan pria tidak terselamatkan. Namun Rohit di sini belum tahu jika pria nyatanya baik-baik saja sehat bersama bayinya. Rohit juga diberitahu jika pria yang ada di rumah adalah seorang mutan ciptaannya yang menyamar menjadi pria. Mendengar semua itu, Rohit pun tak rela jika anak, menantu dan cucunya menjadi korbannya. Sebagai gantinya dia pasrah jika Carl mau mengambil tulang sumsumnya. Tapi perlu diingat, Carl tidak pernah tahu kekuatan air mata seorang ayah. Kesedihannya mampu mengakhiri hidup Carl. Seseorang akan datang ke sini menyelamatkannya, dan Rohit hanya punya satu anak, yaitu Chris. Chris pun menuju tempat si Carl. Dibantu oleh Kaya, mereka menghajar para mutan yang berjaga. Kaya pun segera menyelamatkan pria, sedangkan Chris menghajar mutan yang tersisa. Lalu bisa kita lihat setelah mengambil tulang sumsum belakang Rohit, Carl pun sembuh seutuhnya. Dia pun segera mengabari Kaya dan menyuruhnya untuk segera kembali.
Dia kini memiliki kekuatan berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Setelah sampai Kaya terkejut melihat Kal yang sudah bisa berdiri. Kal pun pernah mengatakan jika dia sembuh, dia akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dia akan menghancurkan manusia dan akan menciptakan ras baru ciptaannya. Dia menganggap dunia ini miliknya, tapi dia juga kecewa karena sudah tahu jika Kaya telah mengkhianatinya. Sehingga inilah yang dia lakukan. Tidak lama Chris muncul, tapi sayang Kaya tidak tertolong. Padahal dia baru sebentar merasakan menjadi manusia. Ketika bertemu Chris, Kal mengungkapkan kalau mereka berdua adalah saudara. Hanya satu perbedaan, Chris terlahir karena cinta, sedangkan Kal terlahir karena kegilaan Dr. Arya. Jika tidak percaya maka tanya saja sendiri kepada ayahnya. Dan Chris kaget ketika tahu Kal telah mengambil bagian tubuh Rohit. Rohit pun mengatakan jika Kal dibiarkan hidup maka dunia ini akan hancur. Seketika amarah Chris pun tidak tertahankan. Namun bisa kita lihat Kal memiliki kekuatan jauh dibanding Chris, sehingga Chris tidak berdaya dan Kal pun berhasil menghabisinya. Melihat anaknya sekarat, Rohit pun tidak tega. Kemudian saat melihat cermin, dia teringat dengan salah satu ciptaannya. Dengan cahaya matahari dia akan menghidupkan kembali Chris. Dan sebuah keajaiban muncul ketika Chris menunjukkan pergerakan. Sebelum itu Rohit berpesan agar Chris tidak merasa sendirian. Rohit akan selalu ada dalam dirinya, karena kekuatan ayah dan anak ini akan bersatu. Dan satu hal, Rohit akan selalu ada dalam ingatan Chris. Lalu cahaya pun membesar dan Rohit pun menghilang. Sementara Kal datang menghancurkan patung Chris. Dia mengatakan jika pahlawan yang mereka dambakan sudah musnah di tangannya, kini Kal yang akan menguasai dunia ini. Tidak ada keluarga Chris yang akan selamat dan kini dia mencari di mana keberadaan pria. Jika pria tidak muncul maka dia akan menyakiti satu persatu orang-orang di sini. Lalu tidak lama pria pun muncul. Dan salah satu anak yang pernah Chris selamatkan ikut menemani pria. Begitu juga orang-orang yang serentak bergabung bersama. Jelas Kal tidak percaya orang-orang ini berani melawannya. Baginya mereka adalah serangga yang bisa dia hancurkan kapanpun dia mau. Namun anak ini mengatakan jika kekuatan Chris akan melawannya. Pria pun mengatakan meskipun Chris tidak ada, tapi Chris adalah kekuatan yang dimiliki oleh semua orang yang ada di sini. Chris akan tetap hidup selama mereka masih ada. Chris tak akan bisa dihancurkan oleh Kal manapun. Mendengar itu Kal yang tersinggung menunjukkan kekuatannya. Dan mereka pun ketakutan ketika ancamannya benar-benar nyata. Tapi keanehan terjadi ketika serangan terhenti, karena Chris datang tepat pada waktunya. Kita pun tahu jika di film superhero manapun yang benar maka akan menang. Tapi kita harus lihat bagaimana cara Chris mengalahkan si Kal ini. Dan kenyataannya Kal tidak mudah untuk dikalahkan. Dia pun rela berkorban demi menyelamatkan seorang bayi. Sampai nyawa pria pun terancam. Kal mengatakan jika Chris hanya manusia biasa dan lemah. Chris pun menjawab jika manusia juga mempunyai kekuatan hati. Apalagi dia mendapatkan berkah dari sang ayah dan cinta sejati menjadi seorang anak. Sehingga di momen yang tepat dan di sana ada papan elektromagnetik, Kal yang berlapis besi pun terjebak. Hingga Chris dengan leluasa mengakhiri kehidupan si Kal. Tapi ternyata ini belum berakhir, karena dengan dibuntang-banting itu tidak berasa baginya, sehingga malah Chris yang harus terluka. Di situ Kal mengatakan hanya orang-orang yang dilahirkanlah yang bisa mati, sedangkan dia akan tetap hidup karena tidak pernah dilahirkan. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan, Chris teringat pulpen peninggalan ayahnya. Dahulu Jadu memberikan kekuatan melalui cahaya kepada Rohit, maka cahaya jugalah yang akan membinasakannya. Tidak peduli seberapa jahat iblis, tetap saja kebenaranlah yang akan menang. Dan si Kal pun kali ini benar-benar musnah. Singkat waktu 6 bulan kemudian, lahirlah dengan sehat dan selamat Krishna Junior ke dunia ini. Chris sebenarnya berharap ayahnya ada di sini. Namun pria mengatakan jika ayahnya memang ada di sini karena dia menamakan anaknya Rohit.
Tapi tiba-tiba si bayi menghilang dan mereka pun terkejut ketika dia melayang-layang. Apakah dia akan menjadi Chris di generasi berikutnya? Mari kita tunggu kelanjutan film Chris ini. Lalu film ini pun sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman terhibur. Tidak lupa saya juga selalu mendoakan semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan akhir kata, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.